Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar yang beriman, aku tidak tahu harus memulai dari mana berkisah di malam hari ini. Sebab sebelum diri ini bertutur goresan luka, kecewa dan air mata, semuanya seolah kembali terkuak dan menganga lebar di dalam hatiku. Tetapi aku harus kuat, dan aku harus bisa menahan gejolak itu, agar aku mampu berkisah di malam hari ini dan memberi manfaat bagi orang lain yang mendengarkan kisahku ini. Pemirsa, satu kalimat yang kupilih mengawali kisahku ini adalah hati-hati dengan fitnah Facebook. Sebab hal ini lebih berbahaya dari fitnah handphone dan lainnya. Sebab bila kita terjebak dalam fitnah itu, maka seolah sulit keluar darinya. Bahkan akan membuat kita ketagihan dan rela melakukan apapun. Demikian yang telah menimpaku saat ini. Pedih dan sakit bila mengenangnya. Bahkan teramat sangat memalukan untuk dikisahkan. Tapi ini realita yang harus kuhadapi, dan aku tidak ingin teman-teman, khususnya pendengar setia, mengalami hal ini. Entahlah siapa yang memulai di antara kami. Yang pasti hobi Facebookan itu telah aku gemari sejak awal Facebook dikenal di masyarakat. Dan aku tidak pernah bermimpi untuk menjadikan Facebook sebagai media pencarian jodohku. Tidak sama sekali. Jujur, alhamdulillah, materi-materi liko di marhalaku, meskipun baru setingkat awal, namun telah banyak memberikan manfaat padaku, utamanya dalam membentengi diri dari berhalwat dengan orang yang bukan mahram. Dan aku berusaha untuk istiqomah di jalan itu. Sementara soal kegemaran Facebook sendiri, sebenarnya semua itu hanyalah sebatas hobi dan penghilang rasa suntuk saat hati sedang jenuh. Apalagi saat rindu dengan teman-teman akhwat yang jauh tersebar di berbagai tanah air. Iya, aku yakin siapapun kita pasti memiliki akun Facebook, dan paling minimal pernah mendengar kata itu. Sebagai seorang muslimah, aku berusaha memanfaatkan jaring sosial itu sebagai alternatif menimba ilmu. Apalagi saat chattingan dengan orang-orang yang kita kenal memiliki kapabilitas ilmu pengetahuan yang cukup tinggi dalam hal agama. Aku sangat gembira bila mendapatkan tambahan pengetahuan dari mereka yang memiliki tingkatan ilmu agama yang tinggi. Aku juga sangat termotivasi membaca tautan-tautan yang syarat akan pengetahuan, dan juga senang membaca status-status milik orang lain yang penuh dengan nasihat. Meskipun tak dapat kupungkiri bahwa tak sedikit juga di antara status-status mereka begitu lebay, dan tidak ada sedikit pun manfaat yang bisa diambil darinya. Alhamdulillah, selama mengenal Facebook, aku jarang mengomentari status-status milik ikhwan. Meskipun aku sendiri menyaksikan begitu banyak ketimpang tindihan di dalam jaring sosial tersebut, di mana saat ikhwan menulis sebuah status, ternyata kebanyakan komentatornya adalah akhwat. Atau sebaliknya, di saat akhwat yang menulis status, kusaksikan begitu banyak komentar ikhwan di bawahnya. Allahu alam, aku gak tahu apa motivasinya. Yang pasti dengan melihat kenyataan itu, aku berusaha berbaik sangka dari semua itu. Aku takut terjebak pada perkara-perkara yang justru akan merenggangkan uhuwah. Ya, demikian sekilas info tentang diriku di Facebook. Hingga suatu hari, ketika usai melaksanakan sholat isya, saat semua amanah telah kuselesaikan, dan saat rasa kantuk itu belum menghinggapiku, aku kembali melarutkan diri kepada jaring sosial itu dengan menggunakan laptop dan modem
pemberian orang tuaku. Dan lagi-lagi, aku mulai menyimak satu persatu status-status terbaru dari teman-teman Facebookku. Berbagai perasaan menyeruak seketika di relung hatiku yang paling dalam. Kadang membaca status, tautan, atau tulisan-tulisan mereka, kadang mengharukan. Aku pun seolah terseret dalam kesedihan itu. Begitu juga saat mendapati status-status yang sedikit humoris, maka aku pun seolah terhipnotis dan tersenyum sendiri menghadapi hal itu. Meskipun aku pribadi adalah tipe akhwat yang jarang sekali mengomentari secara langsung dari status mereka, bagiku cukuplah membaca, menelaah bila itu positif, lalu berusaha mempraktekkan bila aku memiliki kemampuan untuknya. Pemirsa, demikianlah sekiranya kebiasaan-kebiasaanku saat memanfaatkan jejaring sosial Facebook itu. Hingga suatu ketika, aku tersandung pada sebuah kondisi yang tidak pernah aku inginkan sama sekali. Di mana ketika aku seperti biasa serius mengamati status-status dari sejumlah akun Facebook, tiba-tiba di chatroomku muncul sebuah sapaan dari akun Facebook seorang ikhwah, Abu Ammar Al-Indonesi namanya. Assalamualaikum, kaifa haluki ya ukhti? Begitulah dia menyapa aku. Beberapa saat lamanya aku memandangi sapaan di ruang chatroomku itu, dan tidak sedikit pun aku membalasnya. Aku sendiri berusaha mengacuhkannya dengan kembali membaca tautan-tautan dari tulisan-tulisan yang kuanggap menarik dari sejumlah akun. Hingga kulihat ikhwan yang menyapa aku tadi terus mengirimkan pesan-pesan sapaannya padaku. Dan kali ini mungkin sudah dengan nada emosi. Assalamualaikum, kaifa haluki? Assalamualaikum, hai, halo, ada orang? Apakah pemilik akun ini manusia? Halo? Emang enak dicuekin? Anti muslimah kan? Atau kafir sih? Kok salam orang gak dijawab? Dasar ahwat karbitan, munafik. Begitulah cara dia menyapa aku saat aku tidak menghiraukannya. Hingga akhirnya dengan sangat terpaksa aku menjawab salamnya. Waalaikumsalam warahmatullah, jawabku. Dah gitu dong, kan enak dengernya, jawabnya. Oh ya, aku minta maaf ya atas kata-kataku tadi, sebab aku sendiri merasa dicuekin, jadinya ngomong kayak gitu. Afwan ya, kamu gak marah kan? Please, ujarnya lagi padaku, tanpa memberiku jeda bagiku untuk menjawabnya. Iya gak apa-apa. Afwan akhi, Anda akhwat, jadi Anda sarankan bila tidak ada keperluan mendesak, sebaiknya tidak ada komunikasi di antara kita. Assalamualaikum, balasku sambil buru-buru menjadikan offline chatroomku. Meskipun aku belum menutup akun Facebookku, dadaku berdegup kencang saat itu, khawatir bila dia menanggapinya kotor lagi. Jujur, sebagai seorang muslimah yang faham hukum, aku takut sekali dicaci orang, apalagi sampai dimusuhi. Ya Allah, semoga ini tidak terjadi padaku, ujarku dalam hati. Hingga beberapa saat kemudian aku dapati lagi ada sebuah pesan masuk di kontak masuk Facebookku. Perlahan aku mengklik pesan itu, dan benar saja, ternyata pesan itu datang dari ikhwan tadi, Abu Ammar Al-Indonesi. Dengan sedikit agak gugup karena khawatir isinya adalah makian, perlahan ku buka pesan itu. Namun ternyata semua di luar dugaanku. Sebab yang terpampang di inboxku adalah sebuah kata-kata romantis yang disertai sebuah foto pria muda bersahaja dengan jenggot lebat menghiasi dagu dan separuh pipinya, berkopiah putih, memakai gamis biru sambil menampakkan baris-baris giginya yang putih. Astagfirullah, siapa ini? Ujarku dalam hati dengan dadaku yang semakin tidak menentu. Aku sendiri tidak tahu apa penyebabnya, tetapi yang aku tahu bahwa rasa itu terbesit saat ku pandangi beberapa lembar foto itu dengan berbagai pose. Perlahan ku baca isi pesannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan ukhti,
Mungkin kalimat-kalimat aku tadi membuatmu marah ataupun tersinggung sehingga begitu cepat Anti offline. Jujur, Anda menyapa Anti karena beberapa bulan terakhir ini Anda selalu mengamati status Anti, tautan, dan catatan-catatan yang Anti posting di Facebook. Anda sangat bersimpatik dengannya. Sepertinya saat ini Anti tengah berada dalam kebimbangan. Dan Afwan ya, bila itu benar, maka bisakah Anda menjadi sahabat Anti? Anda siap mendengarkan keluh kesah Anti. Anda bersedia menjadi pelipur lara Anti. Asal Anti bisa tersenyum, maka Anda akan bahagia dengannya. Anda mohon ya, terimalah Anda sebagai sahabat Anti. Uhibbuki fillah. Sebab Anti adalah saudara Anda. Oh ya, mungkin sudah jelas nama Anda bagi Anti kan? Tapi itu kuliah Anda. Saat ini usia Anda 28 tahun. Dan nama asli Anda adalah Nurdin. Kalau Anti lebih muda usianya daripada Anda, maka panggil saja Anda Kak Nurdin. Oke? Syukron sebelumnya ya. Wassalam. Begitulah pemilik akun Facebook Abu Ammar Al Indonesia yang katanya memiliki nama asli Nurdin masuk dalam kehidupanku. Jujur menerima pesan itu sebenarnya agak sedikit terusik hatiku. Sebagai seorang wanita dewasa yang begitu merindukan hadirnya pengayom bagi diriku kelak sebagai seorang suami, aku begitu memimpikan hadirnya sosok yang bersahaja seperti dia. Tetapi sebagai seorang akhwat, aku masih malu-malu bila begitu datangnya penawaran itu, dan Anda langsung memberikan respon harapan padanya. Akhirnya malam itu aku jadi tidak bisa tidur dengan nyenyak. Apalagi beberapa saat setelahnya ada 2 pesan lagi masuk ke inbox Anda. Pengirimnya adalah Sabah, dan isi pesan yang lebih romantis. Aku sendiri semakin luluh dibuatnya. Tetapi hati kecilku masih saja menguasai nalarku, hingga aku masih kuat dengan pendirianku. Aku berusaha untuk tidak memberi jawaban apapun atas perhatiannya padaku. Begitulah. Akhirnya malam itu terjadilah perang batin dalam hatiku. Hingga beberapa saat setelahnya, aku dikagetkan oleh deringan handphoneku. Dari sebuah telepon yang ternyata dari seorang sahabat satu likoku, Tia namanya. Perlahan ku angkat teleponnya. Assalamualaikum. Kok belum tidur sih, Say? Ujar Tia dari seberang. Memang dalam keseharian Tia memanggil aku dengan sebutan Say. Aku sendiri gak tahu apa artinya, dan aku tidak pernah menanyainya. Waalaikumsalam. Iya nih, belum bisa lelap. Banyak nyamuk-nyamuk nakal di malam hari ini yang mengusik tidurku. Antu sendiri kenapa belum tidur? Tumben juga nelpon Anda tengah malam begini. Tanyaku perlahan. Oh, nyamuk beneran atau nyamuk karbitan yang berwujud manusia? Ujarnya lagi dari seberang. Aku sedikit agak kaget dengan tebakan sahabat likoku ini. Afwan Uti, maksud Anti, Anda gak paham? Tanyaku lagi. Lewat Say, gak usah dibahas. Oh ya, aku nelpon Anti mau nanya kabarnya Anti saja. Baik-baik kan? Kalau ada masalah cerita dong. Kan kita sahabatan sudah lama. Masa sih masih ada rahasia-rahasiaan? Ujarnya merayuku agar mau berbagi dengannya. Enggak kok, enggak ada apa-apa. Cuma ada sedikit masalah sih. Jawabku. Masalah? Masalah apa, Say? Bukan masalah hati kan? Atau ada yang lain lagi falling in love? Hati-hati ya Neng. Virus merah jambu itu mewabah sekarang. Berbahaya. Ujarnya padaku. Aku sedikit tersentak dibuatnya karena dia seolah bisa membaca pikiranku. Tapi mungkin ini hanya kebetulan saja. Iya nih, ada sesuatu yang lagi mengganjal pikiranku. Coba Anti buka Facebook Anti dan search Ihwa dengan nama akun Abu Ammar Al Indonesia. Tolong Anti bantu Anda selidiki siapa dia, ya. Please. Soalnya dia berani mengusik ketenangan anak. Jawabku yang akhirnya terbuka dengan situasi saat ini. Abu Ammar Al Indonesia. Sepertinya Anda pernah dengar tuh nama. Bukan ikhwan alumni S2 dari Malaysia ya? Papar Tia menjelaskan.
Aku sendiri kaget dibuatnya. Sebab ternyata Tia seperti mengenal Ikhwan itu. Nggak tahu juga Ukti. Yang jelas Ikhwan ini baru saja mengganggu Ana, mengirimkan foto segala lagi, bahkan merayu Ana. Terangku lagi. Bagus tuh Neng. Anti kan pernah bilang ke Ana bahwa Anti mau memimpikan pendamping hidup yang kayak gitu. Sekarang begitu yang dinanti mulai nongol, Anti malah nggak respon. Pokoknya Ana mendukung Anti deh, ujar Tia padaku memberi motivasi. Mendengar hal itu dahiku sedikit berkerut. Ada tanda tanya besar muncul di hatiku mengetahui sikap Tia malam itu. Aneh, masa ada akhwat yang punya pemikiran kayak dia? Demikianlah percakapan kami malam itu. Meskipun semuanya diliputi kejanggalan, namun aku berusaha untuk memahaminya. Sebab aku yakin Tia adalah teman yang baik. Pemirsa yang baik, sejak malam itu hari-hari mulai kurasakan berbeda. Tapi perbedaan itu justru pada nilai-nilai yang positif. Sebab aku jadi rajin liko dan mengikuti halaka-halaka ilmu. Dan semua itu berkat motivasi dari Ikhwan yang telah mengusik hatiku. Siapa lagi kalau bukan Abu Ammar al-Indonesi? Entah apa motivasinya. Yang pasti setiap hari dia mengayomi aku dengan cintanya. Nasihat-nasihatnya begitu membuatku berkhayal hingga ke tingkat tinggi. Ya Allah, andai aku memang berjodoh dengannya, maka satukanlah cinta kami berdua. Satukanlah dalam ikatan pernikahan. Pintaku dalam setiap doa-doaku. Alhamdulillah, berkat bantuan sahabatku Tia yang mencari tahu siapa sebenarnya Abu Ammar al-Indonesi, membuatku semakin mantap untuk menata hati bersamanya. Sebab menurut informasi dari sejumlah sumber yang berhasil didapatkan oleh Tia, bahwa Abu Ammar al-Indonesi adalah seorang Ikhwan S2 alumni Universitas Malaysia. Dia juga adalah seorang pria mapan asal Bandung yang saat ini sedang bekerja di sebuah perusahaan swasta syar'i terkenal di Bandung dan aktif di organisasi dakwah di sana. Alhamdulillah, dengan informasi itu tak lagi membuat aku was-was dalam bergaul dengannya. Sebab aku yakin Abu Ammar al-Indonesi adalah lelaki yang insya Allah baik untuk dunia dan akhiratku. Pemirsa yang baik, hari-hari kami lalui dengan kebahagiaan layaknya sepasang muda-mudi yang kasmaran. Setiap hari selain pesan-pesan hikmah yang dia kirimkan di inboxku, selalu saja ada kata-kata romantis yang selalu membawaku melambung tinggi saat chattingan bersamanya. Dan aku sendiri seperti menjadi seorang penggila Facebook. Dengan kesepakatan yang telah terencana sebelumnya, bahwa jam-jam chattingan kami adalah usai sholat subuh, kemudian saat jalan duhur, dan usai sholat isya. Alasannya karena Kak Nurdin atau Abu Ammar al-Indonesi, bahwa saat itu waktunya lowong dan free aktivitas. Dan di setiap ada kesempatan kami selalu bercengkrama, meskipun hanya melalui dunia maya. Berbagai perencanaan masa depan membangun keluarga kecil dengan rumah impian pun tidak terlewatkan dari pembahasan kami di setiap chattingan. Panggilan mesra dan sayang pun seolah menjadi biasa di antara kami. Hingga suatu kesempatan, saat usai melaksanakan sholat isya dan saat chattingan dengannya, Kak Nurdin atau Abu Ammar al-Indonesi menjanjikan aku sebuah janji yang kali ini tidak hanya membawaku ke khayalan tingkat tinggi, akan tetapi mungkin jauh lebih tinggi dari yang dibayangkan orang-orang, di mana dia memberiku janji untuk menghitbah bulan depan. Bahkan untuk keseriusan janji itu, dia memintaku untuk meng-add sebuah akun Facebook lain yang katanya adalah sepupu dari dan tantenya, yaitu akun Ukti Merah Jambu dan akun Hanifah Ummu Khansa. Menurutnya kedua akun itu adalah milik keluarganya yang selama ini telah mengetahui hubungan kami. Dan alhamdulillah dengan senang hati, riang, aku meminta pertemanan dari kedua akun tersebut. Dan benar saja, dengan hanya hitungan waktu, kami pun telah menjadi akrab. Dan mereka begitu merespon hubungan yang telah terjalin di antara kami. Kusaksikan pula bahwa di dinding Facebooknya Kak Nurdin atau Abu Ammar al-Indonesi, pemilik akun Hanifah Ummu Khansa menulis sebuah motivasi yang begitu membuat aku bahagia. Nurdin, bagaimana persiapan walimahmu?
Lancar-lancar saja kan? Bagaimana dengan keluarga akhwatnya? Apakah mereka sudah siap menunggu kehadiran kita sekeluarga di Bandung? Dari Bandung? Tulis akun Hanifah Ummu Khansa di dinding Facebook Abu Ammar Al Indonesia. Dan beberapa menit kemudian tiba-tiba Abu Ammar mengomentari pesan dinding tersebut. Alhamdulillah sudah Mbak Ayu, semua sudah siap. Mas Burhan jadi datang ke Bandung kan Mbak? Komen Abu Ammar Al Indonesia. Iya, insya Allah Masmu datang kok. Masa momen spesial begitu dilewatin? Tenang aja, kamu siap-siap aja dengan mental menghadapi hari sakral itu. Balasan komentar Hanifah Ummu Khansa. Dan saling mengomentari itu pun menjadi berkepanjangan saat Ukhti Merah Jambu dan beberapa akun lainnya turut memberikan ucapan selamat ke Abu Ammar Al Indonesia. Jujur mendapati semua itu bahagia rasanya hatiku. Pemirsa, waktu terus bergulir. Hari berganti hari, dan tanpa terasa waktu yang dijanjikan Abu Ammar Al Indonesia untuk datang bersama keluarga besarnya dari Bandung menghitbah aku. Semua keluarga telah aku beritahu dan telah berkumpul menantikan kedatangan mereka. Hatiku sangat bahagia saat itu. Aku bahkan tidak mampu melukiskan perasaanku kala itu. Namun alangkah cemas hatiku manakala menyadari bahwa hingga pagi berlalu dan menjelang siang harinya, tak nampak sedikit pun tanda-tanda kedatangan mereka. Beberapa keluarga juga sudah mulai pamit pulang karena harus menunaikan amanah yang lain saat itu. Sementara kedua orang tua mulai menampakkan raut wajah kecewa mendapati semua itu. Aku sendiri sudah mulai diliputi rasa khawatir bercampur malu manakala hingga ba'da asar keluarga Abu Ammar Al Indonesia tidak kunjung tiba di rumah. Ya Allah, ada apa ini? Apa ada kendala yang menyebabkan mereka tidak jadi datang? Gumamku dalam hati. Akhirnya untuk menutupi rasa khawatir itu aku kembali mengambil laptop dan modemku untuk melihat perkembangan terkini dari kedatangan keluarga Abu Ammar Al Indonesia tersebut. Dan betapa kagetnya aku manakala mendapati kabar dari Ukhti Merah Jambu bahwa Abu Ammar Al Indonesia mendadak sakit parah. Dokter mendiagnosa penyakitnya adalah malaria. Aku sedih saat itu, sebab mimpiku yang tinggal selangkah lagi harus berakhir dengan penantian yang entah kapan berakhirnya. Namun sebuah kesyukuran buatku, sebab di tengah kekalutan itu, Hanifah Ummu Khansa dan Ukhti Merah Jambu selalu menguatkan aku agar selalu bersabar. Dan alhamdulillah aku mampu melewati semua itu. Beberapa pekan setelahnya kulihat status Abu Ammar Al Indonesia yang selama ini tidak pernah diupdate lagi. Kini akhirnya sudah terpampang status terbarunya. Alhamdulillah sembuh juga. Allah begitu sayang padaku. Semoga sakit ini bisa menghapus dosa-dosaku. Amin. Itulah status terbaru Abu Ammar Al Indonesia yang kemudian dikomentari oleh Ukhti Merah Jambu dan Hanifah Ummu Khansa. Alhamdulillah. Pemirsa, saat ada kesempatan setelah beberapa pekan sembuhnya Abu Ammar Al Indonesia dari sakitnya, aku kembali mentakkid kesempatan mereka untuk datang ke rumahku untuk melanjutkan pembicaraan yang sempat terputus kemarin yang datang menghitbah aku. Tapi pertanyaan itu tidak kunjung mendapat jawaban. Hingga beberapa saat setelahnya muncullah status terbaru Abu Ammar Al Indonesia. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Ibuku mendadak masuk rumah sakit karena serangan jantung. Padahal semua sudah siap-siap pada rencana walimbahku. Ada apa ini? Ya Allah, mudahkanlah urusan ini dan berikanlah kesembuhan pada ibuku. Amin. Dan beberapa saat setelahnya kembali Ukhti Merah Jambu dan Hanifah Ummu Khansa mengomentari statusnya yang kemudian disusul oleh beberapa akun lainnya. Ya Allah, ada apa lagi ini? Mengapa rencana mulia ini begitu mengalami banyak kendala? Mudahkan ya Allah. Satukan kami dalam ikatan suci di bawah naungan ridho-Mu. Amin. Pintaku dalam kesedihan. Dan mendapati semua itu, aku berusaha memahamkan kedua orang tuaku untuk bersabar dari semua itu. Dan alhamdulillah, mereka memahami meskipun di wajah mereka tersirat kekecewaan. Aku sendiri merasa bersyukur karena sahabatku Tia selalu mendukung dan menghibur hatiku yang tengah dirundung kesedihan itu.
Tia juga selalu meyakinkan aku bahwa bila berjodoh, pasti Abu Ammar al-Indonesia dan keluarganya akan tetap datang ke rumah menemui aku dan orang tuaku untuk menunaikan janjinya. Dan aku pun bersyukur dengan semua itu. Bersyukur mendapatkan sahabat sebaik Tia. Pemirsa, demikianlah. Sepandai-pandai tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Dan serapat-rapatnya kita menyembunyikan bangkai yang busuk, pasti akan tercium juga. Alhamdulillah, Allah masih sayang padaku dan mengabulkan doa-doaku. Semua terkuak saat usai liko. Aku, Nia, Tia, dan 2 orang teman likoku kuundang untuk makan siang di rumah. Yang kebetulan pagi harinya Mama mengadakan pertemuan dengan beberapa koleganya dan dijamu makan ala kadarnya. Momen yang sama pun aku buat untuk sekedar mengundang teman-teman likoku singgah sementara di rumah dan mencicipi makanan siang hari itu. Semua berjalan terkendali hingga beberapa saat kemudian. Setelah makan, Tia meminjam laptop dan modemku dengan alasan untuk browsing beberapa materi kuliahnya. Dengan senang hati aku meminjamkan laptopnya dan modemku. Tetapi entah sengaja atau tidak, Tia meminta izin padaku untuk memakai laptopnya di teras rumah. Alasannya udara di luar lebih segar dan tidak pengap. Sedangkan Nia dan beberapa teman lainnya sudah izin pulang karena ada urusan yang tidak kalah penting. Sementara itu aku sendiri sibuk merapikan bekas-bekas makan siang kami. Tidak ada yang kurasakan saat itu. Hingga akhirnya ketika segalanya kuanggap bersih, maka aku bergegas ke depan rumah menemui Tia yang sedang sibuk main internet di teras rumah. Tersentak kulihat gelagat Tia saat itu. Kulihat juga wajahnya memerah. Entah apa yang terjadi dengannya saat itu. Yang pasti aku sedikit melihat jelas dari gerakannya. Tia sepertinya kaget dengan kehadiranku dan buru-buru meng-close semua halaman yang dibukanya di browsing. Tapi kejadian itu tidak begitu aku respon, mengingat Tia adalah sahabat dekatku dan teman likoku. Hingga beberapa menit kemudian, Tia bergegas permisi untuk kembali ke rumahnya. Kali ini, aku merasakan ada sesuatu yang aneh darinya. Sebab Tia kelihatan seperti orang linglung. Ada apa dengannya? Apa dia sakit? Ya Allah, bila dia sakit, sembuhkan ya Allah. Dan istiqomahkan kami di jalan yang benar. Amin. Ujarku dalam hati mengantar Tia hingga di depan pintu pagar depan rumahku. Perlahan aku kembali masuk ke rumah. Dan sebelum masuk ke dalam rumah, aku teringat laptopku yang berada di teras meja di depan rumah. Bergegas ku hampiri laptopku yang masih menyala. Ku perhatikan juga modemku masih connect dengan internet. Perlahan aku membuka Mozilla Firefox dan membuka halaman Facebookku. Tetapi alangkah kagetnya aku manakala mendapati bahwa begitu halaman Facebook telah aktif, ternyata sebuah akun yang tidak asing bagiku terpampang jelas di hadapanku. Ternyata si pemilik akun lupa keluar secara prosedur sebelum menghentikan akun Facebooknya. Tetapi si pemilik akun ternyata langsung keluar dengan mengklik close pada halaman Mozilla Firefox, sehingga akun yang sebelumnya terbuka secara otomatis hanya menutup sementara. Jujur, melihat kenyataan itu dadaku berdegup kencang. Air mataku seolah mau menetes. Aku sangat kecewa. Sebab akun yang ada di hadapanku saat itu adalah akun milik Abu Ammar al-Indonesia. Ya Allah, apa maksud dari semua ini? Apakah Abu Ammar al-Indonesia baru saja datang ke rumahku dan menggunakan laptopku? Tidak mungkin. Sebab jelas sekali bahwa hari ini laptopku tidak berpindah tangan kepada siapapun. Hingga beberapa menit yang lalu dipinjam oleh Tia. Apakah Abu Ammar al-Indonesia datang ke rumah ini tadi menemui Tia dan dia tidak memberitahuku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Ujarku dalam kebimbangan yang mulai diliputi oleh rasa sedih. Ku tatap sekali lagi akun yang terpampang jelas di hadapanku itu. Dan perlahan ku buka inbox dari akun Abu Ammar al-Indonesia. Kulihat begitu banyak pesan-pesan masuk dari sejumlah akun milik akhwat yang entah siapa mereka. Yang jelas begitu ku amati dengan seksama. Ternyata akhwat-akhwat pemilik akun itu memiliki nasib yang sama sepertiku.
dirayunya, dimanjanya dengan kalimat-kalimat mesranya, dan dijanjikan akan dihitbah dan membina rumah tangga yang sakinah. Hatiku hancur kala itu, manakala mengetahui dan mulai sadar bahwa ternyata selama ini aku telah ditipu. Aku telah ditipu mentah-mentah oleh pemilik akun Abu Ammar Al-Indonesia ini. Dan yang lebih membuatku bersedih adalah ternyata pemilik akun itu adalah Tia, sahabat dekatku selama ini. Bahkan teman likoku yang sudah hampir 2 tahun bersama-sama denganku dalam belajar ilmu syar'i. Lalu mengapa Tia tega membohongi aku seperti ini? Mengapa? Mengapa Tia tega melakukan semua ini padaku dan sejumlah akhwat lainnya? Apa misinya? Apa dia memiliki kelainan? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Sebab selama ini Tia tidak pernah memberi sinyal-sinyal demikian di hadapanku. Semuanya normal-normal saja. Pemirsa, hatiku sakit dan hancur saat itu. Aku kecewa. Apakah ini balasan atas kelemahan pondasi imanku, sehingga begitu lemahnya bermudah-mudah di hadapan ikhwan yang meskipun aku telah menyadarinya bahwa ikhwan itu hanyalah ikhwan gadungan. Lalu siapa Ukhti Mira Jambu yang selama ini mengaku sebagai sepupunya? Siapa pula Hanifah Ummu Khonsa yang mengaku tantenya Abu Ammar Al-Indonesia? Apakah di balik semua ini ada beberapa oknum yang bermain? Ya Allah, tolonglah hamba dalam menguak tabir ini. Selamatkan aku ya Allah. Tolonglah hamba. Pintaku dengan derayan air mata di hadapan laptopku. Akhirnya aku berinisiatif untuk tetap membiarkan akun Facebook Abu Ammar Al-Indonesia palsu itu di Mozilla Firefox. Dan aku membuka Google Chrome yang memang sudah terinstall di laptopku saat itu untuk mengakses akun Facebookku untuk mencari tahu sebenarnya. Tetapi aku kembali dikagetkan dengan sebuah kenyataan yang membuat aku luka. Manakala secara otomatis ketika Google Chrome terbuka, sebuah akun Facebook yang juga sangat aku kenal kembali terpampang di hadapanku. Akun Hanifah Ummu Khonsa yang selama ini mengaku sebagai tantenya Abu Ammar Al-Indonesia. Ya Allah, ternyata engkau begitu mencintaiku sehingga satu persatu semua engkau buka di hadapanku ya Allah. Terima kasih. Ujarku di tengah kepiluan yang tidak bisa aku tahan lagi. Dan aku sudah mulai yakin bahwa orang yang berada di balik semua ini adalah Tia, sahabatku, sahabat dekatku selama ini. Sebab Tialah orang terakhir yang memakai laptop dan modemku saat ini. Dengan masih diliputi kesedihan, aku kembali berniat untuk membuka akun Facebook dengan menggunakan Opera yang memang juga sudah terinstall di laptopku. Dengan harapan kali ini tidak ada akun yang terbuka lagi yang bisa menambah deretan luka dan bukti bahwa perilaku semua ini memang benar-benar Tia. Tetapi lagi-lagi ketika aku membuka Facebook di Opera, kembali pemandangan yang tidak kuharapkan terpampang jelas di hadapanku. Sebuah akun yang selama ini selalu menguatkan aku manakala harus memahami posisi dari Abu Ammar Al-Indonesia yang selalu dirundung masalah, sehingga belum bisa menepati janjinya untuk datang menghitbahku. Dan dialah Ukhti Mira Jambu. Aku semakin sakit hati saat itu. Air mataku menetes deras mengetahui semua itu. Sebab selama ini Ukhti Mira Jambu yang selalu kujadikan sebagai tempat curhat hatiku. Dan dialah yang selalu motivasi aku untuk terus menjadi muslimah yang baik, agar kelak aku akan mendapatkan pasangan hidup yang lebih baik. Ya Allah, mengapa semua ini harus terjadi padaku? Mengapa harus aku yang menjadi korbannya? Padahal semua kisah percintaan dan hubungan ini sudah aku sampaikan kepada orang tuaku. Bahkan dengan semua ini mereka sangat merespon segalanya dan berharap bahwa semua ini tidak hanya sekedar mimpi belaka. Apa yang harus aku lakukan saat ini? Apa? Aku telah hancur. Lukaku terlalu dalam untuk berharap kesembuhan. Aku malu pada diriku sendiri dan aku malu pada semua orang. Apalagi terhadap mereka yang telah aku ceritakan semua ini, ya Allah. Ampuni aku. Ampuni ya Allah. Pemirsa yang baik, demikianlah sekelumit kisah pedihku bersama seorang sahabat yang tega mempermainkan perasaanku, yang begitu tega menyakitiku dengan caranya sendiri. Aku sendiri bingung harus berbuat apa. Haruskah aku benci padanya?
Haruskah aku menjauhinya? Atau haruskah aku memprotes semua ini padanya dan meminta tanggung jawabnya atas semua ini? Rasanya terlalu malu diri ini di hadapan Allah. Dan hingga hari ini, kisah ini baru kuceritakan kepada murabbiahku. Dan entah apa yang menjadi keputusannya. Yang pasti aku telah kecewa. Aku terluka. Dan aku masih tidak percaya bahwa ikhwan yang telah menggambarkan kebahagiaan berumah tangga yang bahagia bersamanya harus menghancurkan harapan itu dengan tamparan yang teramat keras. Tetapi di tengah kesedihanku mendapati semua itu, masih ada rasa syukur memendam dalam jiwaku. Iya, sebuah kesyukuran karena Allah menunjukkan cintanya dan menguak tabir yang selama ini masih abu-abu di hadapanku. Terima kasih ya Allah. Pemirsa, ku nasihati kalian dengan nasihat yang tulus dari hatiku yang paling dalam. Hati-hatilah dengan Facebook. Jangan mudah percaya pada orang yang belum jelas adanya. Dan jangan sekali-sekali memberikan hati dan cintamu untuk seseorang yang hanya kau kenal lewat dunia maya. Soal jodoh, yakinlah akan keputusan Allah. Sebab jodoh laksana rezeki yang memang sudah ada jatahnya untuk tiap-tiap kita. Bersabarlah dalam penantian dan fokus pada ibadah kepadanya. Yakinlah bahwa pilihan Allah adalah yang terbaik buat kita. Dan apapun yang dikehendaki oleh Allah pasti akan indah pada waktunya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih buat Anda yang masih setia bersama saya di malam hari ini. Sebuah kisah yang sangat tragis ya, dari Sylvia ya. Ini mudah-mudahan bisa menjadi pelajaran buat kita semua. Berhati-hatilah dalam menggunakan sosial media ya. Moreira Nurs ya. Beginilah mungkin rasanya berharap selain kepadanya. Betul ya. Fatimah Ummu Nur Fadilah jadilah wanita sabar dalam penantian. Ikhwa fillah memuju hadir, Masya Allah. Moreira soal jodoh serahkan kepada Allah. Haula muslim, niat sekali itu akhwat. Abu Abdurrahman hadir, Lia Mas'ud, Toli hadir. Siapa lagi nih? Destia Ummu Azam Gorontalo hadir. Muhammad Rifan Tarakan hadir. Terima kasih ya. Nurliah Pindrang menyimak. Iya, ini tragis banget teman-teman. Makanya ini juga bisa menjadi tamparan buat kita semua ya. Khususnya para akhwat ini, karena akhwat itu paling mudah baper ya. Mudah sekali baper, asalkan ada ikhwan yang sok-sok perhatian dan segala macam, biasanya mudah baper. Tapi tidak semua, ada juga yang Masya Allah Facebook yang tidak menerima pertemanan dengan ikhwan. Ada juga malah boleh berteman dengan ikhwan tapi dengan syarat ada manfaat dari semua itu dan bisa mengambil manfaat. Ada juga akhwat-akhwat seperti itu. Namun juga ada beberapa akhwat yang masih labil dan segala macam tuh, yang memang ada keinginan betul dan hasrat untuk menikah itu kuat dalam hatinya, namun tak kunjung datang jodoh, sehingga kadang mudah baper dengan perhatian-perhatian di sosial media. Ini penting banget buat teman-teman semua ya. Jangan sampai keinginan untuk menikah itu mulai menguat di hati, kemudian bermudah-mudah dengan lawan jenis. Hati-hati, jangan sampai ikhwan yang kalian ajak temani chatting ternyata seperti ini, ternyata akhwat yang punya penyakit kayaknya ini ya, karena banyak sekali korban-korbannya dari akun tersebut, dari messenger yang didapati oleh Sylvia. Ternyata banyak sekali inbox dari akhwat yang menanti pertanggungjawaban dari Abu Amar ini untuk dinikahi, karena semua akhwat dijanjikan. Dan ini kelakuan seorang akhwat, Tia namanya. Begitu niat dia melakukan ini sehingga rapi banget. Ada beberapa akun yang dia gunakan dan memang digunakan untuk memuluskan modusnya, kelakuannya. Jadi hati-hati. Ketemu sama akhwat-akhwat yang punya penyakit seperti ini, ini bahaya banget ya.
Kadang ada akhwat yang mungkin dia tidak suka sesama jenis, cuma ada kepuasan tersendiri ketika mengerjai ada kepuasan sendiri seperti ini kelakuannya. Dia merasa puas ketika dia bisa berinteraksi dengan teman-temannya atau dengan akhwat-akhwat dan dia menjadi orang lain seperti itu. Penyakit kayaknya ini perlu dicari apa nama penyakit dari orang seperti ini. Jadi untuk Sylvia dan mudah-mudahan Sylvia lainnya, buat para akhwat yang sementara nyimak acara ini dan sedang terjerat dengan situasi yang sama, hati-hati. Jangan sampai ini, selain memang jangan membuka kesempatan kepada para ikhwan untuk mengganggu kalian, mengusik hati kalian, hati-hati juga jangan sampai sudah di PHP ternyata akhwat pula, ya, perempuan pula yang menghancurkan hatimu. Ya. Mureira sepertinya penulis filmnya horor, Ustaz. Film apa? David sepandai-pandainya bersembunyi, durian akan muncul juga baunya. Masya Allah. Hasana Salju Yumah, subhanallah, teman likoknya tega sekali, jadi 3 akun berbeda. Fatimah Nur Fadilah yang uminya tidak setuju anaknya pakai cadar dan ikut kajian. Apa nih? Yomi tidak setuju. Fatimah Nur Fadilah, Ustadz siarkan kembali nurani yang anaknya ditabrak di depan pintu rumahnya, yang uminya tidak setuju anaknya pakai cadar dan ikut kajian. Nanti ya. Mahmudin tali tragis dan menghancurkan persahabatan. Betul. Oke. Ada yang bilang mau diruqyah kayaknya. Muhammad Rifan. Iya. Yang pasti ini warning, ya. Mungkin ada banyak kasus serupa tapi tidak ada yang berani cerita, ya. Hanya Sylvia yang berani menaikkan kisahnya sebagai pelajaran buat kita semua. Hati-hati teman-teman, karena kita ini manusia biasa. Sebaik-baiknya orang, setinggi-tingginya ilmunya, pemahaman agama, kalau ada sakit, ada penyakit di dalam hatinya teman-teman, tetap akan berperilaku bengkok, ya. Jadi seperti itu. Jadi jangan pula menghakimi, mengklaim semua akhwat seperti itu. Jangan pernah, ya. Ini kasus dan ulah oknum, ya. Jadi yang perlu dipahami adalah jaga batasan saat bersosial media. Jangan karena usia kita sudah matang, sudah siap nikah, kemudian belum datang ikhwan yang datang melamar, kemudian kita bermudah-mudah untuk membuka komunikasi dengan para ikhwan atau lawan jenis kita. Jangan sampai. Dan untuk para ikhwan juga, kalau belum punya modal untuk menghitbah para akhwat, jangan suka tebar pesona di sosial media, ya. Pakai perasaan timbal balik. Jangan sampai, bagaimana perasaanmu jika adik perempuanmu dibegituin, keluarga perempuanmu dibegituin, atau kelak ketika kau sudah menikah, ya, punya anak perempuan dan anak perempuanmu juga dibegituin sama laki-laki. Jadi buat para ikhwan di luar sana, jangan modus. Kalau belum punya fulus, banyakin puasa, ya, dan banyakin menundukkan pandangan supaya syahwat itu bisa diminimalisir, ya. Kalau betul-betul pengen menikah, sampaikan ke orang tua, cari jalan-jalan keluar untuk menuju ke sana. Jangan mau menikah, pengen menikah tapi suka tiduran, malas bekerja dan segala macam, lalu pengen banget menikah, ya. Semua butuh modal, ya. Semua butuh modal. Jangankan menikah, mau meninggal pun butuh modal, ya. Tanah sekian kali sekian meter itu juga dibeli dan segala macam. Jadi untuk menikah butuh modal. Ketika ada keinginan untuk menikah, jangan cuma pantengin akhwat, lihat foto akhwat, inbox akhwat. Jangan, hindari hal seperti itu. Cari kerja yang benar, ya. Kuliah yang benar, cari kerja yang benar. Kalau sudah punya uang, silakan khitbah perempuan yang kau mau, ya, seperti itu. Dan buat para akhwat juga, hati-hati selektif. Kalau ada inbox dari ikhwan, jangan dibalas, ya. Jangan dibalas. Mau kita dibilang sombong, mau kita diblokir dan segala macam, terserah. Jaga muruah kalian, jaga wibawa kalian, jaga kehormatan kalian. Jangan sampai ternodai hanya karena hasrat ingin segera menikah, ya. Ini nasihat saya untuk para ikhwan dan para akhwat yang masih jomblo. Tapi ingat, untuk para akhwat atau para ummahat, para ikhwah yang sudah menikah pun hati-hati,
ya. Hati-hati, virus merah jambu itu bisa datang pada siapa aja. Mau sudah menikah atau belum menikah, bisa datang pada siapa saja. Karena cinta, perasaan itu kalau sudah ditunggangi oleh setan dan syahwat, mau dia lajang atau sudah menikah, tetap akan terusik olehnya. Fatimah Umu Nur Fadilah Hasniyah dengarki Zisen bacaan Halmahera menyimak. Fatimah syukran. Nurlia astagfirullah, semoga kita dijauhkan, maka hati-hatilah dengan hati. Ya, oke teman-teman, udah dulu ya perjumpaan kita di malam hari ini. Saya nggak usah banyak-banyak berkomentar. Kita sudah bisa menyimpulkan sendiri, bisa mengambil pelajaran sendiri. Intinya hati-hati dalam bersosial media. Ummu Sakinah ada kelainan, mungkin itu akhwatnya, bener, butuh diruqyah. Ali Roman 3, Masya Allah. Dan buat teman-teman, kalau kalian tuh berteman dengan akhwat atau kalian ikhwah berteman dengan ikhwah, kalau sudah mencium aroma-aroma ketidakberesan dalam diri mereka, nasihati, jangan langsung tinggalkan. Nasihati, ingatkan dia. Siapa tahu dia sedang khilaf, sedang keliru. Ingatkan. Orang itu kadang merasa nyaman dengan perilaku perilaku buruknya, perilaku menyimpangnya, karena orang-orang di sekelilingnya mengabaikan itu, ya, tidak menasihati dan tidak menegur, sehingga dia merasa nyaman, merasa bahwa dia berada dalam situasi yang nyaman dengan itu karena tidak ada menegur, tidak ada menasihati. Jadi buat kalian, kalau ada aroma-aroma yang sudah mulai lain-lain nih yang kalian dapati, segera ingatkan, nasihati dia secara personal, secara baik, pilih kata-kata yang bagus, cari momen yang tepat dan sampaikan, ya, seperti itu. Ya, sebelum banyak korban yang berjatuhan, ya, karena lebih berbahaya ikhwan atau akhwat yang punya kelainan daripada orang umum. Karena ini, kalau orang umum itu teman-teman mudah sekali mendeteksinya, ya, karena mereka mungkin tidak paham agama dan segala macam. Tapi orang yang sudah paham agama, sudah berjilbab panjang, berjenggot, sepertinya tidak masuk akal kalau punya kelainan deh. Kan itu kebanyakan pikiran kita, tidak mungkin deh. Dia kan tarbiyah, dia kan paham agama. Jangan sampai berpikiran sampai ke situ dulu. Kita ini manusia biasa, ya. Teman kita ini manusia biasa. Jadi kalau ada gelagat-gelagat atau mengarah ke kita, nasihati dia. Biasanya mereka itu berbuat karena merasa aman-aman saja, merasa nyaman karena tidak ada yang terganggu dan terusik, tidak ada yang menyampaikan ke mereka, menasihati mereka. Oke. Irma Ummu Sumayyah telat nyimaknya, tunggu putaran ulangnya. Baik. Nur Mutmainnah, tabarakallah Ustaz, tetaplah selalu mengingatkan dalam kebaikan. Terima kasih. Oke. Saya pamit undur diri, insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dan kesempatan. Nur Mutmainnah, jadwal Nurani hari apa ya? Beberapa hari ini saya siaran Nurani terus ya, dari Kamis, Jumat, Sabtu. Iya. Dari hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Sudah 4 malam saya siaran Nurani setiap malam. Oke. Baik, teman-teman yang telat menyimak bisa dengar kembali setelah ini, karena saya akan save dan juga saya akan re-upload kembali di channel YouTube saya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, dan insya Allah kita bersua kembali di lain waktu dengan kisah yang berbeda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beristirahat.